Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Syafitri, Prodi Perbankan Syariah semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Hal yang mendasari auditing. Menurut American Accounting Association, audit merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh serta menilai bukti secara objektif terkait pernyataan mengenai aktivitas dan kejadian ekonomi. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Asas-asas yang mendasari audit laporan keuangan yaitu 1. Hubungan akuntansi dan audit. Audit laporan keuangan melibatkan pemahaman terhadap bisnis dan industri klien, serta mengumpulkan dan evaluasi bukti terkait laporan keuangan yang disusun manajemen. 2. Pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit. Pentingnya bukti untuk mendukung validitas informasi menurut penggunaan pertimbangan profesional oleh auditor, agar yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang cukup dan relevan. 3. Alasan perlunya audit laporan keuangan. Adanya konflik kepentingan, konsekuensi kepentingan dari informasi keuangan, tingkat kompleksitas tinggi, dan akses terbatas ke informasi internal. 4. Manfaat ekonomi audit. 1. Akses ke pasar modal. Perusahaan yang ingin go publik diwajibkan melakukan audit sebagai syarat untuk mencatat saham di bursa. Yang kedua, biaya modal yang rendah. Laporan keuangan yang telah diaudit mengurangi resiko informasi, sehingga pemberi pinjaman dapat menetapkan bunga yang lebih rendah dan investor menerima tingkat pengembalian yang lebih kecil. 3. Pencegahan kecurangan dan ketidakefisiensian. Keberadaan audit membuat karyawan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas akuntansi dan mencegah penyalahgunaan aset atau penipuan laporan. 4. Peningkatan pengendalian dan efisiensi operasional. Audit independen sering memberikan masukan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pihak-pihak yang berkontribusi dengan auditor. 1. Manajemen perusahaan. Manajemen memiliki peran sentral dalam proses audit karena mereka bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan serta implementasi sistem pengendalian internal. Yang kedua, komite audit atau dewan komisaris. Komite audit sebagai bagian dari struktur pengawasan dan Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit. 3. Pemegang saham. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham merupakan penerima utama dari pelaporan hasil audit. Yang keempat, regulator dan instansi pemerintah. Badan pengawas seperti Pengawas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP juga termasuk dalam pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit. 5. Karyawan dan serikat kerja. Meskipun bukan pihak utama dalam proses audit, karyawan dan pekerja dapat menjadi sumber informasi penting, terutama jika audit mencakup aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, seperti kompensasi, program pensiun, dan pengeluaran terkait tenaga kerja yang lain. 6. Auditor internal. Auditor internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan yang melakukan pengendalian dan pengawasan rutin terhadap aktivitas operasional, kepatuhan, dan efektivitas pengendalian. Standar auditing. Standar auditing merupakan 10 pedoman yang disusun dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang mencakup standar umum, standar pelaksanaan lapangan, serta standar pelaporan beserta penafsirannya. Standar umum mencakup audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Kedua, standar pekerja lapangan meliputi audit harus direncanakan dengan baik dan jika melibatkan asisten mereka harus diawasi secara tepat. Yang ketiga, standar pelaporan menetapkan bahwa laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum di Indonesia.
Laporan audit adalah keluar akhir dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Dokumen ini disusun oleh auditor independen sebagai sarana untuk menyampaikan hasil opini audit terkait kewajaran penyajian laporan keuangan. Unsur-unsur laporan audit antara lain: 1. Judul laporan, 2. Tujuan laporan audit, 3. Paragraf pembuka, 4. Paragraf ruang lingkup, 5. Paragraf opini, 6. Identifikasi sikap auditor, 7. Tanggal laporan audit. Tanggung jawab auditor dan kesenjangan ekspektasi. Auditor sebagai akuntan publik memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan perusahaan. Berikut adalah tanggung jawab auditor. 1. Tanggung jawab atas opini audit. 2. Tanggung jawab terhadap profesi. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya. 5. Tanggung jawab kepada pihak ketiga. 6. Tanggung jawab kecurangan yang tidak terdeteksi. Kesenjangan ekspektasi. Kesenjangan ekspektasi didefinisikan sebagai perbedaan antara tanggung jawab yang diharapkan oleh masyarakat agar dijalankan oleh auditor dengan tanggung jawab yang diyakini oleh auditor sebagai bagian dari peran mereka yang sebenarnya. Kesenjangan ini terdiri dari 2 komponen utama sebagaimana berikut. 1. Reasonableness gap, yakni perbedaan antara tugas-tugas yang masyarakat harapkan untuk dilaksanakan oleh auditor dan tugas-tugas yang secara wajar memang layak diharapkan dari auditor. Performance gap, yaitu perbedaan antara tugas-tugas yang wajar diharapkan dari auditor dan tugas-tugas yang dipersepsikan oleh auditor sebagai dari peran mereka. Bentuk laporan auditor. 1. Standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Laporan auditor dengan opini wajar tanpa pengecualian merupakan bentuk laporan audit yang paling sering ditemui. Opini ini diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan setelah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bebas dari kesalahan material. Laporan auditor yang memuat opini yang dimodifikasi. Auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian dalam situasi berikut. 1. Auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan material dan menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang material baik secara individu maupun keseluruhan. 2. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai untuk mendukung opininya, tetapi pemikiran bahwa jika ada salah saji yang tidak terdeteksi, pengaruhnya mungkin material namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Bentuk laporan auditor. 1. Standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Laporan auditor dengan opini wajar tanpa pengecualian merupakan bentuk laporan audit yang paling sering ditemui. Opini ini diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan setelah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bebas dari kesalahan material. Laporan auditor yang memuat opini yang dimodifikasi. Auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian dalam situasi berikut. 1. Auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan material dan menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang material baik secara individu maupun keseluruhan. 2. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai untuk mendukung opininya, tetapi pemikiran bahwa jika ada salah saji yang tidak terdeteksi, pengaruhnya mungkin material namun tidak pervasif terhadap laporan keuangan. 3. Laporan auditor yang memuat opini tidak wajar. Auditor memberikan opini tidak wajar apabila setelah memperoleh bukti audit yang cukup memadai, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang material dan pervasif dalam laporan keuangan baik secara individual maupun keseluruhan. 4. Laporan auditor yang memuat opini menolak memberikan opini. Auditor akan menolak untuk memberikan opini apabila bukti audit yang diperoleh tidak cukup dan tidak memadai untuk menjadi dasar opini, serta auditor menyimpulkan bahwa potensi salah saji yang tidak terdeteksi dapat berdampak material dan meluas terhadap laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.